KB alami merupakan alat kontrasepsi yang tidak menggunakan alat, obat, dan operasi apapun. Penggunaan KB alami ini dinilai lebih aman karena tanpa menimbulkan efek samping. Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Ada berbagai macam alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita, yaitu seperti suntik, implan, spiral, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, alat kontrasepsi ini pasti mempunyai kelebihan, kekurangan, dan efek samping tertentu. Nah, banyak dari sebagian wanita yang galau dan tetap menggunakan alat kontrasepsi karena tidak ada pilihan lain untuk menunda kehamilan. Padahal sebenarnya ada KB alami yang lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping. Apa saja itu? Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tanda subscribe, like, dan komennya. KB alami merupakan alat kontrasepsi yang tidak menggunakan alat, obat, dan operasi apapun. Penggunaan KB alami ini dinilai lebih aman karena tanpa menimbulkan efek samping. KB alami kerap menjadi pilihan bagi wanita yang tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi. Misalnya, pengaruh dari hormonal alat kontrasepsi tersebut. Secara umum, ada 3 metode KB alami yang bisa dilakukan untuk mencegah kehamilan. Yang pertama, melakukan hubungan seksual pada masa subur. Ketika berhubungan seksual pada masa subur, sperma akan mudah membuahi sel telur. Hal ini membuat peluang bagi wanita untuk hamil menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mencegah kehamilan, Anda perlu menghindari melakukan hubungan seksual pada masa subur. Nah, bagaimana wanita mengetahui masa suburnya? Ada 3 cara untuk mengetahui masa subur. Yang pertama, dengan metode kalender. Metode ini dilakukan untuk mengetahui jadwal menstruasi setiap bulannya. Bagi Anda yang biasa menstruasi selama sebulan sekali atau selama 28 hari sekali, maka masa subur Anda adalah hari ke-14. Cara ini cukup mudah dilakukan untuk Anda yang masa menstruasinya teratur. Bagi Anda yang tidak teratur, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan kapan masa subur Anda. Kedua adalah metode suhu basal tubuh. Suhu basal tubuh adalah suhu pada saat tubuh sedang beristirahat. Saat ovulasi, suhu tubuh akan meningkat lebih kurang 0,3%, dan ini biasanya terjadi 3-4 hari. Semoga suara saya tetap jelas karena di luar lagi hujan, jadi saya tetap melanjutkan penjelasannya. Semoga penjelasan saya bisa tetap jelas didengar. Nah, ini jika suhu tubuh Anda tetap sama selama 3 hari, maka itu adalah masa ovulasi Anda. Nah, jangan melakukan hubungan seksual pada masa-masa ini. Metode suhu basal tubuh ini dilakukan secara konsisten setiap hari dengan mencatat suhu tubuh kita selama sebulan. Jadi kita akan memantau dan dengan menggunakan grafik biasanya, di situ kita akan tahu dimana jika suhu tubuh kita akan naik selama lebih kurang 3-4 hari, maka disitulah terjadi ovulasi. Ovulasi adalah pelepasan sel telur yang matang dari indung telur. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu yang ketiga untuk mengetahui masa subur kita, yaitu dengan mengetahui lendir serviks. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati dan melihat langsung lendir serviks pada waktu tertentu. Biasanya pada malam hari, dan ini akan kita catat. Jadi dengan catatan itu kita akan mengetahui di mana masa suburnya dan masa ketidaksuburan tadi. Biasanya pada saat ovulasi, wanita akan mengeluarkan lebih banyak lendir dari vagina dan lebih encer dari biasanya. Maka dari itu, untuk mencegah kehamilan, hindari berhubungan seksual sejak hari pertama lendir serviks keluar dengan tekstur berbeda hingga 4 hari setelah hari puncak masa ovulasi tersebut. Pada saat menjelang ovulasi, biasanya lendir leher rahim akan mengalir melalui vagina. Nah, ovulasi ini sebenarnya hanya terjadi 1 hari saja, dan sel telur yang dikeluarkan tadi akan hidup selama 12-14 jam, kecuali jika dibuahi sel sperma. Oleh karena itu, lendir pada masa subur berperan untuk menjaga kelangsungan hidup sperma selama 3-5 hari. Nah, pada masa inilah kita hindari untuk melakukan hubungan intim. Oke, kita lanjut ke KB alami yang kedua, yaitu KB alami dengan cara ASI eksklusif. Selain bermanfaat untuk bayi, pemberian ASI eksklusif ini juga memberikan dampak kepada ibu untuk mencegah
kehamilan. Ini karena proses menyusui bisa mencegah atau menghambat proses ovulasi. Nah, metode ini biasanya disebut dengan metode aminor laktasi. Untuk menggunakan cara ini, ibu menyusui biasanya harus siap menyusui bayi kapanpun ia mau, baik pada siang maupun malam hari. Jeda menyusui sebaiknya tidak lebih dari 4 jam pada pagi dan siang hari dan 6 jam pada malam hari. Namun, jika Anda menstruasi pada saat menyusui, tetap kombinasikan dengan metode KB lainnya seperti kondom. KB alami yang ketiga yaitu metode coitus interruptus atau biasanya disebut dengan senggama terputus atau tembak luar. Jika ingin berhubungan seksual di waktu yang Anda inginkan tanpa hamil, Anda bisa menggunakan metode ini. Cara ini dilakukan dengan mengeluarkan penis dari vagina pada saat ejakulasi. Agar hasilnya efektif, pria harus bisa mengontrol dan memperkirakan waktu yang tepat untuk mengeluarkan penisnya. Nah, itu tadi 3 macam KB alami yang sudah saya paparkan. KB alami memang tidak menguras biaya dan tidak menimbulkan efek samping. Namun, perlu diketahui metode KB ini tidak seefektif dengan menggunakan alat kontrasepsi. Agar lebih aman, biasanya metode ini dikombinasikan dengan alat kontrasepsi seperti dengan menggunakan kondom. Meski begitu, Anda tetap bisa mencegah kehamilan dengan KB alami ini selama memiliki motivasi yang kuat serta bisa menerapkan cara-caranya dengan tepat. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tinggal di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.